Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali Sherita Damayanti kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus Banten TV. Dan pemirsa, kita tahu bahwa stunting bukanlah sebuah isu baru. Bahkan sesungguhnya ini telah menjadi perhatian seluruh dunia, terlebih bagi Indonesia karena pengaruhnya bukan hanya terhadap fisik anak, namun juga terhadap kecerdasan kognitif anak. Data riset kesehatan menunjukkan prevalensi balita stunting di Indonesia ini pada tahun 2018 mencapai 30,8%, di mana artinya 1 dari 3 balita ini mengalami stunting. Hasil survei dari Status Gizi Indonesia ini pada tahun 2022 mengatakan bahwa angka stunting di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, yakni di 21,6%, di mana telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Ini penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 ditargetkan menjadi 14%. Seperti tema kita di dialog khusus kali ini, kita akan membahas tentang Banten siap turunkan stunting 14% di tahun 2024, dan kita akan membahas lebih jauh bersama narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Dr. Eni Gustina MPH sebagai Deputi KBKR BKKBN RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Eni? Alhamdulillah luar biasa Mbak Ita. Luar biasa, harus semangat ya Bu ya. Harus semangat. Apalagi ada target yang mungkin harus dicapai tentu saja ya sekali. Untuk menurunkan angka stunting di angka 14% iya, itu sekali. Harus ada kerjasama juga nantinya yang akan dibangun harus ya Bu ya. Kolaborasi. Betul sekali. Dan kita juga sudah bersama-sama dengan Sekretaris Tim Percepatan Penanggulangan Stunting TPPS Provinsi Banten yang juga sebagai Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten maksud kami, ada Ibu Siti Ma'ani Nina MSI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nina? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya dengan senyum cerianya nih, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir juga. Dan kami sudah mengundang ini sebagai tuan rumah sebenarnya ya. Ada Bapak Haji Ade Sumardi SE MSI, Wakil Bupati Lebak, yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau Ketua TPPS Kabupaten Lebak. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Wakil ini sudah mengizinkan kami untuk berbincang ya lebih lanjut terkait tadi juga sudah melaksanakan rakorda, bagaimana lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat untuk semua lintas sektor ya untuk bekerjasama menurunkan angka stunting. Baiklah, sebelum kita bahas lebih jauh tema kita pada hari ini, saya ingin bertanya dulu mungkin kepada Bu Eni. Bu Eni, sebelum kita bahas tema kita lebih dalam lagi nih, bisa Anda gambarkan kondisi stunting di Indonesia ini menurut survei dari Status Gizi Indonesia atau SSGI ini saat ini seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pemirsa Banten TV ya. Stunting di Indonesia itu memang awal-awalnya sangat susah untuk turunnya ya. Kita tahu dari tahun 2012 itu masih 37, sekian persen. Betul. Kemudian 2018 sudah mulai turun 30, sekian gitu ya, 30,2. Kemudian di tahun 2021 yang lalu itu berdasarkan SSGI, kalau sebelumnya pakai Riskesdas ya, SSGI tahun 2021 angka stunting kita masih 24,4, dan tahun ini tahun 2022 SSGI ini turun menjadi 21,6. Baru sekarang angka stunting bisa turun 2,8%. Dan 2,8 digit maksud saya ya, karena menurunkan itu tidak mudah, tapi tentunya dengan akselerasi kolaborasi yang kita tunjukkan dalam tahun-tahun belakangan ini luar biasa bisa menurunkan dengan cepat. Dan harapan kami tentunya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ita ya, ke depan kita bisa lebih akselerasi penurunannya. Kalau sekarang 2,8, mudah-mudahan ke depan ini bisa 3, sekian. Sehingga kita kalau targetkan tahun 2023 nanti menjadi 18, 2024 mudah-mudahan kita bisa mencapai 14 gitu ya. Dengan percepatan penurunan tersebut. Dan Banten, jadi dengan ada penurunan ternyata banyak provinsi-provinsi besar yang juga mampu menurunkan angka stuntingnya, termasuk Banten itu bisa turun 4,5%. Betul. Itu apresiasi kami buat Provinsi Banten khususnya. Oke, luar biasa. Dan tentu saja masih ada kerjasama yang dilakukan ya Bu ya, kolaborasi tadi seperti dikatakan ada akselerasi juga yang dilakukan. Kalau misal dari program dari pemerintah pusat sendiri seperti apa nih Bu yang mungkin nantinya akan dilakukan Ibu? Betul, jadi gini, setelah kita menerima amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 yang lalu, kami tentunya meneruskan program stunting yang sudah ada. Di mana ada 5 pilar. Pilar pertama itu adalah bagaimana kita memperkuat visi misi pimpinan. Dalam hal ini tentunya secara organisasi ini di bawah Bapak Wakil Presiden dan BKKBN itu sebagai koordinator pelaksana. Untuk itu kami juga
atas persetujuan tentunya ya, karena ini kan tim ya, tidak dari satu saja, kita berdiskusi tingkat pusat, kita kolaborasi di antara kementerian lembaga sehingga kemudian kita memutuskan bahwa yang ada di provinsi, kabupaten, kota itu sebagai ketua TPPS itu adalah wakil kepala daerah. Dengan seperti itu bisa ada komitmen dari pimpinan untuk ke bawahnya. Ini kan baru secara organisasi. Nah tentu kita membutuhkan juga untuk operasionalnya. Nah operasionalnya tentunya kita menindaklanjuti Perpres tersebut. BKKBN menyusun RANPASTI kita sebut, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Sehingga kita sebut RANPASTI. Melalui RANPASTI ini kita membentuk satgas-satgas. Jadi kalau tadi TPPS di tingkat pusat kita punya sekretariat stunting, di tingkat provinsi kita punya TPPS tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota semuanya, tingkat kecamatan, dan sampai dan sekarang hampir 100% mungkin ya, sekitar 96,5%, hanya daerah-daerah tertentu saja yang di desa-desanya belum punya TPPS. Jadi kita sudah sampai ke akar rumputnya itu sudah ada jajaran TPPS-nya. Nah untuk pelaksananya kita punya satgas. Satgas itu tingkat nasional sekretariat, tingkat provinsi ada satgas, tingkat kabupaten ada satgas, kemudian tingkat grassroots-nya kita punya tim pendamping keluarga. Ini kita mengacu pada bagaimana pemerintah berhasil menurunkan COVID. Ternyata kita butuh orang-orang yang bisa langsung mencapai ke tingkat keluarga, yaitu ada tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping keluarga ini kita punya 600.000 orang se-Indonesia. 600.000 orang ya, untuk jadi 200.000 tim, masing-masing tim 2 orang. Dan itu sudah tercatat semua, by name, by address-nya, di mana dalam tim ini kita punya bidan. Jadi ada bidan, kalau misalnya di desa itu tidak ada bidan, ada daerah-daerah tertentu yang memang belum ada, itu bisa digantikan oleh tenaga perawat, bisa juga tenaga kesehatan yang lain, misalnya nutrisionis, atau mungkin dia tenaga promosi kesehatan, atau tenaga casering, tenaga apapun kesehatan, itu sebagai salah satu dari tim tersebut. Nah tim 3 orang ini akan bertanggung jawab pada lebih kurang antara 10 sampai 15 ibu hamil yang akan mereka kawal dalam 1 tahun. Oke, karena memang tadi sebagai dari ibu hamil juga ikut berperan juga yang menyumbang tadi angka stunting tadi ya Bu. Jadi ini satgas terdepannya gitu. Benar, jadi garda terdepan dalam penanganan stunting betul tadi. Sekali, ya. Saya beralih dulu Bu Eni ke Pak Ade dulu. Mungkin Pak Ade ini bagaimana sih gambaran stunting saat ini di Kabupaten Lebak sendiri Pak? Ya, terima kasih banyak. Yang pertama bahwa stunting di Kabupaten Lebak ini cukup tinggi di Banten. Di mana kita kemarin itu 27%, dan kita baru mampu menurunkan 1, sekian persen. Artinya sekarang posisi di 26%. Artinya masih cukup tinggi. Nah kemarin kita ada evaluasi kinerja kita. Jadi kita introspeksi diri, di mana kesalahan kita. Betul. Nah mungkin ini baru di level kabupaten yang kita gerak, belum di level tengah dan bawah. Tengah itu tingkat kecamatan, bawahnya tingkat desa. Ya, ini sehingga koreksi kami yang pertama adalah mengganti seluruh tim penurunan stunting tingkat desa yang awalnya oleh ketua tim PKK kita ganti oleh langsung kepala desa. Itu salah satu upaya kita. Dan juga kalau misalkan kita lihat di lapangan bahwa stunting ini tidak cukup oleh pemerintah, harus oleh semua, oleh masyarakat dan juga dunia usaha. Semuanya harus menyatu menjadi satu sehingga pemerintah itu hanya membuat jalan. Roadmap-nya kita yang buat pemerintah. Tetapi bagaimana agar yang dituju itu bisa tercapai, maka semuanya harus mengacu ke yang pemerintah buat. Roadmap tadi. Iya, roadmap tadi. Seperti itu gambarannya. Karena jujur saja kalau di Kabupaten Lebak, ini kan mindset yang harus kita kita openi, kita rubah. Karena kalau misalkan kita memberikan makanan, kita pulang udah selesai dimakan tunggang nggak tahu. Tapi mindsetnya yang harus kita arahkan. Kita kasih pengetahuan. Apa sih stunting itu? Kan rata-rata kalau di masyarakat awam, stunting itu kan hanya pendek, tok, titik. Apa itu stunting? Oh pendek Pak, kerdil Pak, udah. Mereka tidak paham bagaimana tentang fisiomotorik yang terganggu. Dan biasanya dengan sikap pesimisme tadi malah menganggap itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Nah itu kan berarti mindset yang harus kita rubah. Siapa yang harus ini? Semuanya. Termasuk tim pendamping keluarga yang kita juga terima kasih banyak sudah diberikan pemahaman sehingga akan merubah mindset warga. Seperti itu. Jadi pendidikan ini harus penting sekali. Bagaimana mengedukasi warga. Oke.
Baik, karena memang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Wakil, memang ini bukan hanya tugas pemerintah saja, namun harus ada kolaborasi dari semua pihak, dari masyarakat, kemudian dari UMKM dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menurunkan stunting, termasuk mengubah mindset masyarakat yang saat ini masih saja menjadi problematika tersendiri ya Pak Wakil ya. Baik Pak Wakil, saya beralih kembali ke Bu Kadis ini. Terkait dengan kita tahu Bu Kadis bahwa Provinsi Banten ini merupakan satu dari 12 provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas ya Bu ya dari penurunan angka stunting, dan Banten ini berdasarkan hasil SSGI tahun 2022 ini prevalensi stuntingnya mengalami penurunan ya sebesar 4,5%. Bagaimana tanggapan Anda dan juga upaya apa saja yang telah dilakukan oleh TPPS Provinsi Banten? Ya, terima kasih. Ini selamat siang untuk seluruh pemirsa Banten TV. Terkait dengan pertanyaan Mbak Rita tadi, apa sih yang sudah dilakukan ya provinsi? Ya sesuai dengan amanat di Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting juga akan pasti, dan juga juknis-juknis yang sudah kami terima dan terakhir kemarin evaluasi, memang kami melakukan terkait dengan pelaksanaan yang tematik, komprehensif dan integral. Baik itu penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi, ini betul-betul menjadi satu dan dicek setiap saat, setiap minggu. Sehingga ternyata sangat berdampingan, bahkan beririsan. Jadi kalau sekarang misalkan penanganan stunting, ternyata nanti mudah-mudahan berdampak juga ke kemiskinan ekstrim, dan juga karena kemiskinan ekstrim kan harus nol, sama. Dampak inflasi harus sudah ditekan. Nah, upaya kami memang sesuai dengan apa yang menjadi pedoman-pedoman, kami melakukan koordinasi secara intensif dengan TPPS Kabupaten Kota. Bahkan kemarin juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peran provinsi terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan juga bagaimana rapat rembuk juga itu dilakukan oleh provinsi. Dan barangkali salah satu yang membedakan adalah penilaian kinerja dari 8 kabupaten kota. Sehingga dari peran yang kami lakukan ini, nah ini akan memicu bagaimana keselarasan dari pusat, provinsi sampai ke tingkatan desa itu sama. Nah, upaya-upayanya ya kami sudah ada timeline, sudah ada program yang memang kita samakan, baik itu OPD provinsi dan juga tadi disampaikan oleh Pak Wakil bagaimana kita berkolaborasi dengan stakeholder karena ini lintas sektor dan ternyata aspek kesehatan itu hanya sekitar 30% Bu ya, 70%-nya ternyata mulai dari pola asuh dan juga kebersihan lingkungan dan juga pendidikan kesehatan. Nah, itu sangat beragam dan itu memerlukan kerjasama yang baik. Ternyata kan strategi nasional di 5 pilar itu juga menjadi arah kebijakan ya. Selain itu juga 8 aksi konvergensi atau intervensi yang integral ini juga menjadi bagian yang menjadi bersama-sama tugas dari kami pusat juga dan sampai tingkatan desa. Nah, manakala ini tidak dilakukan, ini kan ketahuan dari mulai laporannya, dari mulai pelaksanaannya dan sebagainya, sehingga memacu bagaimana bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan, ya kolaborasi yang tepat ini yang harus dilakukan, sehingga setiap timeline itu dilakukan, misalkan nih 2023 sekarang. Januari Februari itu kan kita sudah harus mengisi di aksi pertama. Aksi pertama itu kan berarti dari 8 aksi konvergensi, aksi pertama yang dilakukan nanti akan berakibat kepada aksi ke-6 bagaimana data itu diperoleh. Karena di aksi pertama itu kan analisis situasi. Itu bagaimana data yang dari keluarga beresiko stunting bersama-sama dengan data yang dari EPPGBM Kementerian Kesehatan ini akan diramu, dicek, dianalisis. Karena kalau yang dari PKKBN dari PK22 ya Bu ya yang sudah disempurnakan itu kan menyangkut tadi
mana yang belum punya jamban, mana yang, jadi seluruh yang beresiko. Nah sementara yang penanganannya yang di EPPGBM itu dianalisis situasi sehingga nanti ditentukanlah lokus mana yang menjadi prioritas. Nah di lokus itulah menjadi program secara terpadu penanganannya itu. Oke. Saya kembali lagi ke Bu Eni. Bu Eni, kita tahu bahwa ini angka stunting tadi seperti kita ketahui bukan hanya menjadi fokus pemerintah pusat saja ya Bu ya, Betul. namun juga pemerintah di daerah termasuk di Provinsi Banten yang angkanya terbilang masih cukup tinggi nih Bu ya. Lalu jika kita berbicara latar belakang stunting sendiri, ini sebenarnya apa sih Bu yang menjadi penyebab utama prevalensi stunting di Banten? Tadi kan sudah dikatakan juga oleh Pak Wakil bahwa ada stigma masyarakat juga yang masih mengatakan bahwa terkait dengan stunting itu sendiri, ada sikap pesimisme sendiri, kemudian juga dari sisi imunisasi dan lain sebagainya. Betul. Saya kalau bisa bicara stunting itu kan gagal tumbuh. Betul. Gagal tumbuh itu berarti karena ada nutrisi yang kurang, yang waktu berkepanjangan. Jadi dalam waktu lama, kalau misalnya orang dia katakanlah kena diare, mungkin dia akan kurus kecil tapi dalam waktu cepat. Ini enggak, dia karena kurang baru kelihatan nanti setelah berapa bulan ternyata dia lebih pendek dari anak-anak seusia dia. Nah gagal tumbuh itu kenapa? Karena kurang makanan kenapa? Bisa juga karena memang makan tidak tersedia. Itu kan bisa karena orang miskin, tidak mampu gitu ya. Tapi bisa juga makan tersedia, tapi itu tidak dimakan dengan baik. Jadi berhubungan dengan pola asuh. Iya, itu pola asuh, benar sekali pola asuh. Makanya perlu ada kolaborasi karena pola asuh ini kan tidak mudah gitu ya. Iya. Ketiganya memang karena anak sakit-sakitnya, 3 hal penyebab tadi, karena nutrisi yang kurang, karena pola asuh, satunya karena dia sakit-sakitan. Gitu. Sakit-sakitan lebih karena sebabkan faktor sensitif, faktor luar. Karena lingkungannya kurang bersih, karena tidak tersedia air bersih, tidak punya jamban dan sebagainya. Nah, kita kembali ke pola asuh yang paling utama sebetulnya. Mengapa pola asuh paling utama? Banyak ibu-ibu tuh nggak paham gitu ya, bahwa anak-anak ini kalau kita lihat dalam data sebetulnya anak itu lahir yang memang berat badan lahir rendah itu mungkin sekitar 15%. Iya. Tapi begitu dia umur 6 bulan tuh malah makin naik. Yang berat badannya kurang tuh malah makin tinggi gitu ya. Iya, betul. Itu apa? Ternyata mungkin banyak yang pemberian ASI eksklusifnya tidak maksimal gitu. Kemudian nanti setelah 6 bulan ke 11 bulan ternyata naik lagi dari data kami gitu ya. Oh mungkin dia setelah dia lepas ASI, pemberian makanan pendamping ASI-nya kurang baik. Nah, ini karena mungkin orang tuanya tidak paham makanan apa yang diberikan. Betul. Jenisnya apa, kadang-kadang apalagi kalau misalnya ibunya bekerja, anak titip sama yang di rumah, gitu ya, pengasuh, nenek gitu ya. Yang penting anaknya diam, digendong dia diam, nggak dikasih makan, itu juga masih banyak terjadi gitu ya. Pemberian makanan instan juga termasuk mungkin ya Bu ya? Salah satunya gitu. Sekarang masih banyak ibu-ibu tuh lebih nyarinya yang mudah gitu ya. Kalau saya bantu sasetan diseduh air panas gitu, Iya, betul. Siapa yang menjamin bahwa itu betul-betul beras merah? Siapa yang tahu bahwa itu betul-betul kacang hijau dan sebagainya? Itu kan hanya labelnya, mungkin hanya essence gitu. Iya. Padahal mungkin akan lebih bagus ketika anak sudah 6 bulan ke atas, sudah mulai diberikan makan pendamping ASI, itu bisa dibuat di rumah, bisa dari tepung beras atau bisa bubur nasi disaring gitu ya. Betul. Dengan tentunya sumber protein hewani. Ini yang makin juga kita perlu informasikan ke masyarakat untuk merubah perilaku bahwa protein hewan itu sangat penting sekali, susu itu sangat penting sekali. Di Banten tadi Pak Wabu sudah mengatakan dengan inovasi telur gitu itu luar biasa, inovasi ikan itu juga luar biasa. Betul. Gitu ya. Sebetulnya banyak protein hewani bisa kita berikan pada anak-anak yang selama ini mungkin dianggapnya kalau makan protein hewan itu nanti bisulan lah, nanti alergi lah, nanti gatal. Lagi-lagi stigma masyarakat ya, yang masih kadang-kadang ini Bu ya. Mesti kita rubah. Betul. Tapi tentunya di sisi yang lain kita kan tidak hanya menangani yang stunting Mbak Ita ya. Jadi prinsip penanganan BKKBN itu dua arah. Jadi untuk yang memang sudah stunting kita atasi, lebih mengarah pengobatannya. Betul. Tapi kita mencegah nih anak-anak yang lahirin jangan sampai lahir dan resiko stunting. Menyiapkan pasangan-pasangan usia Betul. subur tadi yang makanya kita intervensinya harus bakal jauh tadi ya, Bu, lebih ini ya? ke hulu. Jadi anak remaja itu sudah kita kasih mindset, kita gambarkan bahwa nanti begitu mereka itu kan semua orang pasti mimpinya akan berkeluarga, punya suami, punya rumah, punya anak yang sehat, cerdas, berkualitas kan gitu. Iya. Nah ini kita sudah tanamkan pada remaja kalau menginginkan anak-anaknya cerdas ya sejak remaja dia sudah paham kesehatan reproduksi. Betul. Sudah paham kapan dia sebaiknya menikah, kapan dia sebaiknya punya anak, umur berapa idealnya punya anak gitu ya, dan seterusnya itu yang kita mesti pahamkan juga pada remaja. Perubahan perilaku itu penting.
Jadi Makanya memang perlu generasi kolaborasi. micin gitu ya. Iya, Ini harus dicegah ini karena bisa menyumbang salah satunya tadi ya. Iya. Angka penambahan dari stunting sendiri. Saya beralih kembali ke Pak Ade nih, Pak Wakil, upaya apa nih yang sudah dilakukan oleh TPPS Kabupaten Lebak sendiri dalam rangka penurunan angka stunting tadi, Pak? Iya, begini, saya nyambung dulu dengan disampaikan oleh Ibu tadi bahwa ternyata temuan kami di lapangan tidak menjamin orang tuanya berkecukupan, anaknya tidak stunting. Iya, Itu betul. tidak menjamin. Iya. Karena itu pola asuh. Pola asuh tadi Oke. betul. Karena kami menemukan kasus orang tuanya berkecukupan. Begitu saya cross check, anaknya stunting. Kenapa? Ternyata diasuh oleh pembantunya yang tidak tahu bagaimana cara pola asuh anak. Asupan gizi apa yang harus mereka berikan kepada anak itu mereka nggak tahu, nggak paham, sehingga anaknya stunting. Iya. Dan kemarin alhamdulillah sudah itu beresiko kalau dibiarkan akan jadi stunting beneran tuh. Makanya kita kemarin ini kita kasih pemahaman, kasih ini ya udah. Alhamdulillah sekarang sudah pulih. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami lakukan. Karena yang namanya stunting itu Bu tidak bisa kita melihat dari sisi satu kacamata saja, nggak bisa. Pencegahannya harus dari hulu, tengah dan hilir. Ke hilir betul. Contoh misalkan gini. BHKBN pemerintah khususnya itu melakukan program bagaimana pemberian pil tambah darah Iya. untuk anak remaja. Pertanyaan, apakah diberikan atau tidak? Diberikan, diminum atau enggak? Nah, Ini Di mana tempat diberikannya? Di sekolah. Pertanyaan lagi, apakah gurunya mendampingi? bawa pulang terus taruh ya, lupa ya. Buang, taruh jangan dibuang. Makanya kemarin Dinas Pendidikan kami instruksikan agar memastikan pil tambah darah yang diberikan oleh kita itu diminum. Pastikan itu diminum. Nah, seperti itu. Iya. Berarti kan bukan hanya rumah tangga, tapi di sekolah pun juga harus. Sudah mulai Ya, ada harus ya. mulai diberikan. Benar. Gitu. Itu pemahaman. Nah, itu sejelimet itu yang harus kita lakukan. Dan emang tidak mudah karena harus orang-orang yang ikhlas yang terjun di situ. Kalau yang istilahnya itu hanya ingin dilihat orang segala macam itu udah nggak masuk menangani stunting. Ini harus orang-orang yang ikhlas terjun di lapangan. Dan alhamdulillah di Lebak ini luar biasa. Tim pendamping keluarganya, semuanya sudah masuk dan ikhlas semua luar biasa loh. Saya terima kasih banyak ini pada semuanya, semua elemen, termasuk dunia usaha. Juga banyak yang telah membantu, yang punya telur dia ngasih telur, yang punya apa aja misalkan asi tambahan dia juga bukan asi tambahan apa tuh makanan tambahan dia juga berikan. Jadi semuanya kolaborasi seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan tadi apa yang dilakukan? Nah, salah satunya di Jumat serius itu ya itu salah satu upaya kita. Pemberian telur tadi ya Pak Pemberian ya? telur juga. Kalau Jumat serius itu nyumbang uang. Karena gini, kalau di aturan ketika kita menjadi bapak asuh stunting itu kan ada ininya. Ada angka yang disebutkan di situ. Tapi kalau misalkan bentuknya gotong royong itu sesuai dengan keikhlasan. Tapi yang penting terkumpul anggaran itu dan juga masyarakat terpanggil. Iya betul. Bahwa ini gotong royong loh, sehingga nanti misalkan bagaimana untuk membuat dapur dahsyatnya, juga bagaimana misalkan ini anggaran yang ada bagaimana nih, oke di lokus itu misalkan ada anak yang butuh bukan hanya telur tapi yang lain kita juga kasih. Oke. Dinas Pertanian juga kemarin kita panggil, Dinas Pertanian juga bagaimana penanaman penempatan lahan pekarangan, itu juga harus dilakukan, sehingga dari semua sisi itu. Kalau misalkan hanya satu sisi saja nggak mungkin bisa. Cara membangun kepedulian masyarakat tadi seperti apa? Harus dari kita dulu. Harus dari kita. Sering turun memberikan edukasi kepada warga bagaimana pentingnya. Yang pertama adalah pastikan bahwa stunting ini merupakan beban pertama keluarga dan ujung-ujungnya menjadi beban negara. Betul. Nah, ini mindset yang harus dibangun, disampaikan kepada publik. Bahwa stunting ini bahaya. Jangan dipandang remeh gitu. Kalau misalkan kita punya anak, bayangkan aja, gagal tumbuh otak, gagal tumbuh fisiknya. Sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Berarti kan pertama beban keluarga, yang keduanya ya beban negara. Inilah yang kadang-kadang belum nyampe ke warga. Disangkanya stunting itu biasa-biasa saja. Nah, cara menyampaikan itu harus semua elemen. Dari mulai di sekolah, keluarga juga sama, tetangga juga menyampaikan seperti itu, aparat juga sama. Sehingga semuanya bicara bahwa stunting ini bahaya. Kalau sudah seperti itu, maka akan tumbuh pemikiran, akan terbuka mindset warga. Sehingga semuanya terperhatikan, oh benar bahwa stunting ini adalah harus kita keroyok bareng-bareng. Kembali lagi ke Bu
Kadis terkait juga, tadi sudah diungkapkan bahwa sudah dijelaskan bahwa penurunan angka stunting ini bisa dilakukan melalui kolaborasi dari lintas sektor ya Bu ya. Ini bisa dijelaskan hal apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Banten Ibu dalam rangka kolaborasi dengan lintas sektor tadi? Ya, Provinsi Banten melakukan terkait dengan tugas dan fungsi ya dalam hal ini di dalam penurunan stunting ini bagaimana melakukan baik itu pembinaan maupun pemantauan dan juga evaluasi dan penilaian kinerja. Nah, di dalamnya itu ternyata tidak hanya satu sektor, tapi multisektor di dalam pelaksanaan dari fungsi peran dari provinsi itu. Nah, sekarang apa sih yang menjadi hasil akhir yang sudah dilakukan oleh masing-masing TPPS? Nah, ini yang disamakan langkahnya. Jadi kalau misalkan TPPS ini berjalan sampai tingkatan desa dan juga di desa itu ada pendampingan yang berkaitan dengan jalannya TPPS itu, kalau tidak salah ini berkaitan dengan dari Kemendes bahwa di dalam pencairan juga dana desa itu dia harus melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh desa itu sendiri. Yeah. Nah, jadi kami harus merangkum, kami harus juga itu dari aspek bagaimana peran dari TPPS. Nah, sekarang bagaimana peran kami di dalam penanganan yang langsung berupa charity. Nah, berupa charity maupun di pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini masuk kepada program kegiatan yang betul-betul menjadi tematik dari program kegiatan yang memang sudah direncanakan dan dianggarkan baik di dalam rencana kerja maupun di dalam pelaksanaannya. Nah, apa yang menjadi outputnya ini juga akan terlihat. Bagaimana OPD ini juga bekerja dan bagaimana dari aspek CSR ini juga bersama-sama kita melakukan tadi. Nah, jadi di satu sisi memang tugas tim percepatannya juga berjalan, di satu sisi juga penanganan terkait dengan charity-nya ya ini bersama-sama. Dan ini dilakukan di 8 kabupaten kota. Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ternyata dari urutan TPPS itu sendiri kita melibatkan mulai dari TNI Polri bersama-sama. Dan juga dunia usaha sudah mulai, bahkan ada yang langsung dengan Bupati Wali Kota, ada yang langsung dengan wilayah-wilayah setempat. Nah, dari sana itu nanti terangkum bagaimana penanganan ini baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok menjadi satu kesatuan. Nah, jadi ada yang secara penanganannya, ada yang juga dari aspek pencegahannya, ya, dari mulai keluarga beresikonya, dan bagaimana ini bisa terangkum menjadi satu output yang berdampak, yang ternyata hasil evaluasinya karena semuanya turun, semuanya bersama-sama dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi kalau misalkan sekarang dari aspek bagaimana dari aspek menu bergizi seimbang, ya ternyata sederhana, berikan seperti yang disampaikan Pak Wakil, makanan telur itu ternyata berpengaruh. Memberikan gemar ikan ternyata berpengaruh. Dan juga bagaimana memberikan sayur mayur juga tidak usah terlalu sulit. Ternyata dengan daun kelor yang mudah itu saya mendapatkan informasi dari Pak Dr. Hasto, itu ternyata melebihi dari wortel dan tomat. Kan. Dari daun kelor tadi ya, luar biasa. Jadi pola perubahan perilaku itu yang betul-betul harus dipahami juga oleh terutama ibu yang memiliki anak ataupun ibu sendiri yang sebagai peran dia untuk bisa bagaimana mengatasi anak stunting ini. Oke.
Saya beralih kembali ke Bu Eni, tadi terkait dengan sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan ya, terkait dengan upaya pencegahan, tadi kan salah satunya ada dikatakan menyiapkan pasangan usia subur, termasuk perempuan yang mungkin nantinya akan menjadi cikal bakal untuk melahirkan generasi-generasi hebat ya Bu ya. Seperti apa nih Bu dari upaya pencegahan yang sudah dilakukan BKKBN ini sebagai Ketua Koordinator dari Percepatan Stunting sendiri nih Bu? Ya betul, kita kan menyebutnya intervensi dari hulu gitu ya. Menyiapkan sejak dari calon pengantin, kami sudah alhamdulillah didukung sekali oleh Kementerian Agama, Kanwil Agama sampai ke jajaran gitu ya. Setiap calon pengantin kita lakukan screening. Jadi tugas pendamping keluarga itu ada 3, memberikan edukasi, melakukan screening dan melakukan rujukan. Jadi dia mengedukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan screening. Untuk calon pengantin itu ada 4 yang kita screening. Pertama dari usia. Usianya itu tidak boleh kurang dari 20 tahun. Kemudian dia anemia atau tidak. Kemudian dia kek atau tidak, kemudian indeks massa tubuh. Kalau 4 ini masih ada, ya kita edukasi dia boleh menikah, tapi jangan hamil dulu, atau kita sebut belum layak hamil. Karena kita untuk mencegah stunting itu harus merencanakan setiap kehamilan, ada kehamilan yang sehat gitu ya. Nah intervensinya apa? Kembali intervensi kita berikan alat kontrasepsi. Jadi pendampingnya dari calon pengantin, ibu hamil, anak baduta, anak balita itu intervensi pelayanan KB gitu. Jadi betul-betul pelayanan KB itu bukan hanya untuk mencegah kehamilan, tapi orang bisa mengatur kapan dia hamilnya itu benar-benar hamil yang sehat. Jadi calon pengantin kalaupun dia harus menikah ya jangan hamil dulu kalau masih anemia. Kita berikan alat kontrasepsi dulu, nanti setelah 3 bulan kita cek lagi, kalau sudah tidak anemia ya silahkan. Jadi anaknya itu udah anak sehat. Tapi salah satu contoh Banten tadi ya, Lebak malah ya, tadi sampai ditampilkan oleh Pak Kepala, bahwa di sini intervensinya sudah lumayan bagus. Artinya angka anemia yang kami dapatkan secara nasional nih Pak, 30%, di sini hanya 10% yang anemianya. Artinya anak-anaknya sudah melek gitu ya, bahwa tablet tambah darah itu atau makan daun kelor itu untuk menambah darahnya, karena membangun pemahaman pada remaja mengapa dia harus tidak anemia itu juga tidak mudah gitu ya. Memahamkan bahwa sel darah merah itulah yang akan membawa zat makanan itu kepada janinnya gitu. Bahwa itulah yang akan menyebabkan janin itu tumbuhnya sehat. Nah ini kita berikan. Demikian juga intervensi pada ibu hamilnya. Kami sekarang ada edukasi untuk KB pasca persalinan ya Pak ya. KB pasca persalinan, jadi setiap ibu hamil pendamping keluarga tuh memberikan edukasi kepada ibu hamil ini ketika dia melahirkan segera menggunakan kontrasepsi. Bahkan ada jaga jarak seperti itu ya Bu ya? Iya, menjaga interval itu sangat luar biasa. Karena ternyata interval anak itu berpengaruh terhadap terjadi stunting, berpengaruh terhadap IQ seorang anak gitu. Sekarang kita mengedukasi minimal jarak itu 3 tahun. Jadi kita mengajak semua ibu hamil waktu dia melahirkan segera menggunakan kontrasepsi. Mungkin juga pada kesempatannya saya ingin menyampaikan informasi kepada semua masyarakat. 10 menit plasentanya lahir itu bisa segera menggunakan kontrasepsi, bisa menggunakan IUD, bisa implan, atau kalau dia belum mau ya udah boleh, nggak apa-apa mau suntik dulu atau nggak apa-apa pakai pil dulu. Dan BKKBN sudah menyiapkan alat kontrasepsi khusus untuk pasca persalinan. Jadi kalau implan itu kita siapkan implan 1 batang Pak sekarang, yang jauh lebih mudah gitu ya, dan tidak menyakiti ibunya. Itu jadi nyaman untuk provider dan nyaman untuk akseptor gitu ya. Nah itu kita alokasikan 30% dari pengadaan implan itu ada untuk ibu hamil, apa untuk ibu melahirkan, jadi KB pasca persalinan. Demikian juga pendamping keluarga ketika dia menemukan pasangan usia subur yang seharusnya belum siap, bahkan belum sehat untuk punya anak ya, misalnya bayi masih 1 tahun atau misalnya memang belum dia punya penyakit tertentu, katakanlah dia punya tuberkulosis, punya penyakit tertentu, kita edukasi untuk menggunakan kontrasepsi itu salah satu yang kita lakukan. Tapi ketika misalnya pendampingan ini membutuhkan rujukan ke puskesmas, katakanlah seorang ibu hamil, oh ternyata dia ada keluhan lain, sering hipotensi atau dia sering pusing karena darah tinggi, nah itu kita rujuk ke puskesmas. Kemudian tugas pendamping keluarga yang mendampingi, meyakinkan bahwa kalau misalnya dia punya hipertensi atau dia punya hipotensi atau punya penyakit yang lain, obat-obat yang diberikan oleh tenaga medis itu oleh puskesmas itu betul-betul dimakan oleh betul-betul diminum ya. Minumnya kadang-kadang suka misalnya orang pusing ke puskesmas diperiksa hipertensi, dikasih obat, sampai di rumah nggak dimakan gitu ya. Tahu-tahu nanti jadi lebih termotivasi untuk bertemu dokternya mungkin ya Bu ya. Ini kan juga
banyak gitu. Senangnya untuk ke puskesmas, ke rumah sakit ketemu dokternya, padahal dokternya ganteng gitu kan udah pengen datang gitu. Udah sembuh ya. Sembuh gitu. Tapi begitu pulang obatnya disimpan tadi kan. Banyak kejadian memang waktu berobatnya merasa butuh, tapi ketika sudah diberikan obat terus tidak diminum. Merasa langsung sembuh gitu ya seketika ya. Betul, iya. Baiklah, terkait dengan tim pendamping khusus nih Pak Wakil, ini kalau misalnya di Kabupaten Lebak sendiri apakah sudah dibentuk nih Pak untuk tim pendamping keluarganya di tingkat desa ataupun juga di kelurahannya? Kita udah, semua udah. Udah kita, jadi gini, semua perangkat sudah kita buat ya. TPS sudah kita buat, tim pendamping keluarga juga sudah ada. Tinggal kemarin itu yang kurang di kita itu bagaimana semua ini masih napsi-napsi. Misalkan dinas A udah melakukan, cuma belum terlaporkan. Oke, makanya kemarin saya undang semua, saya kumpulkan. Yang pertama, mereka harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Betul. Semuanya harus terlaporkan, satu pintu. Sehingga semua dinas kan kita nanti detek. Oh, dinas ini ada program misalnya bagaimana untuk mengatasi jamban keluarga. Ya, berarti kan dilakukan oleh Perkim. Oke, ini terlaporkan ke kita. Selama ini kan tidak. Seolah-olah bahwa itu ada domainnya Perkim, nggak ada kaitannya. Terus misalkan mengenai jalan lingkungan, nah itu juga tidak terlaporkan. Yang gitu-gitu. Jadi semua ini kayak yang tadi misalkan dinas pertanian, mereka sudah melakukan bagaimana untuk pemberian pot pelayanan ini pemanfaatan pekarangan, cuma belum terlaporkan. Jadi semuanya itu semua dinas sekarang harus punya juru lapor, PIC lah kalau ini ya. Nanti kita juga ada. Jadi dinas apa melakukan apa, itu ininya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Semuanya setelah lapor ke kita, sehingga nanti kita rekap dan ini akan dilaporkan ke ke provinsi dan juga ke pusat, sehingga terdetek semua. Kalau yang belum, baru berarti kita arahkan bagaimana harus melakukan gitu. Jadi semuanya harus satu pintu, Pak. Itu udah koreksi kita kemarin. Dan alhamdulillah udah menemukan. Oh, inilah penyebabnya bahwa kita pelurannya lambat. Gitu. Saya kira itu. Dan juga yang perlu sampaikan dalam forum ini, saya kira bahwa kita itu harus melihat apakah yang stunting itu dan berisiko stunting sudah masuk BPJS mereka. Karena temuan di lapangan masih banyak juga yang belum punya jaminan kesehatan ya? Belum punya jaminan kesehatan. Berarti kan satu terabaikan tuh. Nah, terus juga selain itu banyak hal juga, termasuk bagaimana kita memberikan pemahaman, bukan hanya kita, tetapi juga bagaimana misalkan pondok pesantren, alim ulamanya kita juga libatkan untuk memberikan pengetahuan dan sebagainya. Jadi kayak begitu. Jadi itu yang penting menurut saya. Jadi semua stakeholder harus kita gerakan bersama-sama. Gitu. Jadi ada kerjasama yang memang dilakukan itu secara harus, bersama-sama tadi ya. Kita tahu nih Bu Kadis, kalau melihat pernyataan di atas ini bahwanya BKKBN ini telah menyiapkan langkah pencegahan stunting ya Bu ya, dari awal sebelum si calon pengantin berkeluarga tadi. Menurut Ibu sendiri apa yang bisa dilakukan oleh TPPS Provinsi Banten agar hal tersebut nantinya juga sinkron di daerah sendiri? Ya, sasaran untuk anak stunting memang dimulai dari hulu. Tadi disampaikan Bu Deputi, mulai dari remaja. Remaja itu kan harus diperiksa apakah dia menuju anemia atau tidak. Jadi, dengan berbagai alibinya si tabletnya tadi. Karena itu kan berpengaruh ternyata. Masuk lagi ke pasangan usia subur. Nah, ternyata juga kan harus dicek. Harus di TT1, TT2, terus juga bagaimana diberikan pengarahan ya terkait dengan nanti pada saat memasuki dia perkawinan dia itu sudah siap. Bagaimana kualitas keluarga itu harus dijaga dan pengetahuan bagaimana dia terkait dengan KB, terkait dengan berkeluarga itu sendiri. Nah, masuk kepada ibu hamil juga sama. Karena sekarang ini kan kebiasaan kan sudah berubah. Banyak sekali makanan olahan yang kalau dulu sih kita beli makanan itu kan jalan ya Pak ya. Sekarang itu tinggal mijit handphone, apapun bisa datang. Makin mudah ya. Ya, tapi tidak tahu apakah memang itu sudah bernutrisi sehat atau belum. Nah, ini yang mungkin salah satu kendala baik itu di remaja maupun di ibu hamil ataupun ibu yang memang menyusui. Jadi ada beberapa kebiasaan yang mudah, gampang, tapi ternyata tidak masuk.
pada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara nutrisi oleh stunting itu sendiri atau yang akan berakibat dari stunting. Jadi seperti misalkan ibu itu harusnya menyusui 0 sampai 6 bulan itu. Nggak ada tuh harus beli susu ke mall mana, tapi dia cukup dengan ASI eksklusif. Betul. Nah, kalau alasannya air susunya nggak keluar, sebetulnya harus disiapkan mulai dia lahir. Ada senamnya, ada pijitannya, sehingga 7 bulan itu sudah mulai keluar, 9 bulan belum keluar. Benar. Dan pada saat lahir itu betul-betul keluar dan Sudah bisa siap, menyusui. Ada lagi yang anggapan kalau menyusui nanti bentuknya apa udaranya juga jadi rusak. Nah ini juga Nah, ini yang masih Iya. paradigma ya para Mitos-mitos. Nah sebetulnya juga kan ibu-ibu. tidak ya. Tapi dia harus benar-benar memikirkan ini nanti generasi kedepannya gimana. Nah itu harus betul-betul dipahami. Nah sekarang bagaimana anak itu sendiri dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu betul-betul diperiksakan ke posyandu. Nah ya sekarang ini yang terkadang sih datanya tidak terdetek di posyandu. Betul. Jadi akhirnya sekarang jadi dibalik. Petugas posyandu wayahnya yang anaknya tidak bisa datengin akhirnya karena harus diketahui dia itu sebetulnya identitas anaknya tuh statusnya seperti apa. Iya. Apakah Ada jemput memang bola ya sehat? seperti itu ya Bu Kadis ya. Apakah sehat atau memang harus diberikan penanganan khusus. Penanganan khusus kan dalam hal ini kalau misalkan dia perlu tambah makanan yang bergizi ya berarti tambah makanan bergizi. Tapi kalau dia sakit ya udah harus rujuk ke rumah sakit. Sekarang ini rumah sakit udah banyak. Iya. Rumah sakit TNI, rumah sakit Polri dan juga daerah, kabupaten itu kan banyak. Apalagi puskesmas sudah ada di mana-mana. Nah sekarang tinggal bagaimana nih yang punya anak sendiri, yang dia perannya sendiri dan kita mendorong, bantu bahu-membahu semuanya, ya harus sama, seirama. Seirama tadi betul. Kalau hanya sendirian parsial ya sulit. Jadi kalau dari aspek legal formal misalkan aturan udah bagus, dari semua udah bagus, tapi permasalahannya di mana? Oh ternyata betul-betul nih perubahan perilaku, perubahan pola asuh, bahkan tadi harapan dari Pak Wakil Bupati untuk jalannya juga sesegera mungkin harus sudah terbangun karena akan berpengaruh. Iya. Nah itu semua program kegiatan ataupun dari input sampai proses. Nah ini hasilnya seperti apa kalau memang masyarakat itu sendiri susah. Kebiasaan yang makan ikan katanya takut cacingan ya itu sudah nggak bisa. Sekarang itu udah harus masuk, harus dipahami bersama. Betul. Bahwa inilah yang harus dilakukan demi Indonesia Emas tercapai. Betul, karena memang bonus demografi ini bisa bisa dimanfaatkan oleh semua generasi yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Banten ya. Kembali lagi ke Bu Eni, ini terkait dengan tadi sudah diungkapkan juga bahwa ada target 14% di tahun 2024. Seberapa optimis nih Bu bisa tercapai target tersebut? Kita harus optimis ya. Gimana tadi kan saya sudah sampaikan bahwa akselerasi itu sudah kelihatan. Yang tadinya turunnya susah gitu ya, antara 18 ke 21 itu turunnya hanya 1,3%. Tadi. Tapi dari 21 ke 22 turun bisa 2,8%. Artinya sudah ada akselerasi percepatan. Dan dengan melihat situasi saat ini ya, kita melihat apalagi sebagai contoh tadi Pak Ade katakan, kita sudah komitmen visi misi sudah ada. Perubahan perilaku itu harus kita bangun dari bawah. Dan kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi model. Karena memang ini kan membutuhkan kegotong royongan semua pihak lah ya. Orang yang peduli. Kemudian terkait misalnya tadi dapur sehat anti stunting. Mungkin selama ini pemerintah memberikan makanan dalam bentuk makanan jadi. Ternyata itu banyak tidak diterima oleh masyarakat. Lebih baik itu makanan yang betul-betul makanan setempat lokal. Dan kita membangun itu dalam bentuk skup desa, skup dusun lah ya gitu ya. Tadi misalnya posyandu sudah jalan, sebagian mungkin tidak mau datang ke posyandu. Sekarang sudah lebih canggih loh Bu. Di saya aja sendiri itu di perumahan, walaupun saya di kabupaten juga ya Pak. Kalau nggak datang tuh di WA-in sama ketua RT-nya gitu. Iya, dipantau. Ini cucunya belum datang gitu kan. Jadi udah pakai komunikasi sekarang. Nah kemudian mereka catat. Kemudian nanti anak-anak yang memang stunting itu mereka bikin namanya dapur sehat
atasi stunting. Itu lebih ke arah gotong royongan. Mereka akan mengumpulkan dari masyarakat, ada yang donatur, ada juga mereka masak sendiri, kemudian makan itu diantarkan kepada anak-anak yang memang membutuhkan. Sekali lagi itu membutuhkan apa ya, hati ya. Benar. Betul. Jadi memang kehatian ini jauh lebih mempercepat untuk penurunan angka stunting. Di samping tentunya untuk saat ini kita bahwa semua lintas kementerian, lintas dinas, lintas lembaga, swasta, dan bahkan UMKM pun semua peduli dengan stunting. Betul. Bahkan banyak yang bertanya apa sih kami bisa lakukan untuk stunting, itu yang kita tampung dalam bentuk bapak atau bunda asuh anak stunting. Menjadi bapak bunda asuh itu tidak mesti kaya, tidak mesti punya uang yang banyak gitu ya. Bisa menjadi siapapun bapak ataupun juga ibu bisa. asuh stunting Iya, tadi ya, mau Bu, ya? dengan telur Iya. atau mungkin misalnya kalau Pak Hasto suka membandingkan, Pak, ngasih telur dengan beli rokok. Ngasih telur sekilo 30 butir itu bisa untuk mengatasi anak stunting. Dia beli rokok jauh lebih banyak daripada itu gitu. Nah, ini yang kita sadarkan pada masyarakat kan, untuk generasi kita ke depan nih lebih membutuhkan perhatian seperti itu gitu. Oke, luar biasa. Lagi-lagi ada kepedulian atau juga aware dari semua pihak ya Pak ya, termasuk juga masyarakat dan lain sebagainya. Kita sudah di penghujung acara, mungkin bisa berikan closing statement sedikit saja. Silakan Pak Wakil. Ya, terima kasih bahwa khusus untuk masyarakat Lebak, stunting itu bukan aib, bukan hal yang memalukan. Akan tapi stunting harus kita obati, harus kita atasi, sehingga anak kita menjadi anak yang cerdas. Jadi jangan pernah malu anaknya berisiko stunting, jangan dibawa lari, bawalah ke posyandu, nanti biar ditangani. Karena selama ini kita menemukan karena malu dibawa lari, yang awalnya masih berisiko stunting, sehingga menjadi stunting beneran. Ya, stunting itu sekali lagi bukan aib, tapi perlu penanganan masukan gizi yang baik dari kita. Saya kira terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wakil. Silakan Bu Kadis, apa yang disampaikan sedikit saja kepada pemirsa? Saya mengajak untuk setiap saat kita berbicara tentang stunting, setiap saat kita berbicara bagaimana penanganan stunting, dan setiap saat kita juga mencari solusi apa yang harus dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat itu sendiri, pentahelix yang dilakukan, baik akademisi maupun juga dunia usaha dan media itu sendiri. Jadi mari kita berbicara terkait dengan stunting agar secepatnya angka penurunan stunting itu bisa kita peroleh secara signifikan. Dan juga bagaimana kita melahirkan generasi penerus ini secara sehat, kuat, dan tangguh demi Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, baik. Cukup, terima kasih banyak Bu Kadis. Silakan Bu Eni. Mencegah stunting tidak hanya dilakukan untuk anak-anak, tapi juga mencegah stunting harus dilakukan dari sejak sebelum terjadinya kehamilan. Makanya harus merencanakan setiap kehamilan, sehatkan dulu baik itu laki-laki maupun perempuan, siapkan untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Dengan kita merencanakan setiap kehamilan, kita akan mencegah terjadinya kelahiran anak-anak yang berisiko stunting. Karena dengan merencanakan kehamilan akan lahir anak-anak berkualitas menuju Indonesia Emas, menuju anak-anak kita yang mampu bersaing di dunia global di tahun 2045 nanti. Karena berencana itu keren. Luar biasa. Cegah stunting itu penting, keluarga terencana itu keren gitu ya Bu ya, luar biasa banget. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Wakil, terima kasih Bu Kadis, dan juga terima kasih Bu Eni atas waktunya, sehat selalu. Dan semoga tadi ya target dari Bapak Presiden ini 14% bisa tercapai, bahkan bisa zero stunting gitu ya, luar biasa, kita harus optimis semua. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam dialog khusus lainnya. Akhir kata, Serta Damayanti undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.